Terima kasih yang sudah klik video ini. Jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Satu subscribe dari kalian adalah satu kebaikan sederhana pastinya. Dengan subscribe kamu support channel ini untuk terus semangat upload hampir setiap hari. Langsung saja to the video. Let's go. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Andreas Abed Channel yang terkece, yang tergokil, terenjoy pastinya bro. Iya, kenapa saya selalu seperti itu setiap awal video? Karena itu adalah membuktikan bahwa saya semangat untuk terus mengupload video. Ya, kalau misalkan kalian mengupload video, ya misalkan seperti ini. Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, ya Andreas Abed Channel. Gimana kabarnya? Ya, kalau gitu kak, penonton gak bakal menonton ya. Bukan gak menonton ya guys, cuman gak tertarik atau gak semangat gitu ya untuk menonton video kali ini. Yap, sesuai dengan judul video di bawah sini, yaitu kesalahan-kesalahan YouTuber pemula. Ya, saya sendiri masih berkategori YouTuber pemula. Nah, walaupun saya masih YouTuber pemula, tapi saya sudah sedikit paham apa itu masalah-masalah untuk menjadi sebagai konten kreator yang baik, sebagai YouTuber pemula yang baik, dan sampai mungkin nanti YouTuber menjadi YouTuber profesional pastinya. Kita berdoa saja semoga kita ya sebagai YouTuber pemula, saya juga sama, semoga kita menjadi YouTuber yang profesional di suatu saat kelak nanti dan terus berkarya guys ya. Oke, sebelum lanjut ke beberapa tips ya kesalahannya, saya nggak bosan-bosan mengajak kalian untuk mensubscribe tombol di bawah sini ya, dan juga aktifkan loncengnya supaya kalian nggak tertinggal informasi setiap harinya dari Andreas Abed Channel ya pastinya guys ya. Oke, saya tunggu dari hitungan 3, 1, 2, 3. Oke guys, terima kasih yang sudah subscribe. Oke, yang pertama yaitu adalah semangat di awal saja. Yaps, kalian pasti paham dengan arti ini, semangat di awal saja. Pastinya YouTuber pemula awal-awal itu semangat sekali. Mungkin banyak sekali yang buat video ya guys ya, buat video misalkan yang tadinya 1 bulan 3 kali, kemudian bisa menjadi seminggu 3 kali video, tapi nggak lama kemudian atau di pertengah jalan dia stop atau stuck, malahan nggak upload video, atau mungkin upload video cuma 1 kali 1 bulan 1 video, mungkin seperti itu. Jangan sampai seperti itu guys ya, jangan sampai kalian berhenti di tengah jalan. Pokoknya walaupun kalian lelah, walaupun kalian capek, walaupun kalian itu kehilangan stuck atau kehilangan konten atau ide untuk membuat suatu video, tetap harus semangat. Ingat, buat video sebaik mungkin, semenarik mungkin ya, yang pastinya adalah bermanfaat atau menghibur atau juga bisa membuat termotivasi kepada subscriber kita atau audience ya. Ya itu pokoknya semangat terus, jangan sampai lengah, jangan sampai kita berhenti di tengah jalan. Yang kedua adalah kurangnya informasi tentang seputar YouTube. Yaps, mungkin ya kalian masih kurang paham tentang YouTubers atau tentang YouTube, yaitu kurang informasi tentang pembuatan judul video ya, thumbnail, tag-tagnya, hashtagnya, atau cara menambah layar akhir, iCard. Kalian bisa tonton videonya di sini ya, saya sudah buat video-videonya tentang cara nambah layar akhir. iCard itu judul, thumbnail itu bisa mempengaruhi tentang konten kalian. Jika misalnya kalian buat konten tentang masak, kemudian judulnya berubah atau menyelenceng, itu tidak mungkin dilihat, tapi tidak sebanyak yang kamu bayangkan. Mungkin kamu sudah buat video seperti ini ya, kamu udah berlogika jauh-jauh atau berhayal-hayal jauh-jauh. Saya udah buat video seperti ini, misalkan video contoh saya belajar masak dengan cara 1 tangan misalkan ya. Saya ingin sekali video itu ditonton berapa view atau lebih dari 1000 views, tapi judul kalian melenceng, malahan memasak hanya dengan sendiri saja. Ya bisa dibilang nggak terlalu juga sih judul seperti itu. Pokoknya jangan sampai kalian buat judul ya yang tidak semenarik atau tidak mencari oleh penelusuran Google tersebut, Google maupun YouTube search-nya, YouTube search engine-nya. Karena judul itu mempengaruhi ketika orang lain tuh mencari. Misal jangan jauh-jauh guys ya, tentang wabah sekarang aja COVID-19. Kalian buat judul COVID-19 tapi kontennya bukan COVID-19, malahan konten virus HIV misalkan, itu tidak seperti itu guys ya. Oke, yang ketiga tuh konten kalian tuh random. Kenapa konten kalian random? Jangan sampai YouTuber pemula boleh sih konten random, tapi jangan terlalu keterlibatan. Misal kalian udah ada di thumbnail YouTube kalian itu dijelaskan olehnya tuh konten kalian tuh menjelaskan tentang misalkan vlogger ya, tutorial, gaming atau musikalisasi
atau misalkan drama itu dan lain sebagainya. Tapi untuk youtuber pemula khusus untuk satu konten saja. Boleh sih 2 konten guys, tapi harus ada dominance. Dominance itu maksudnya konten yang sering kamu upload atau ciri khas konten kamu itu seperti apa. Kalau saya sendiri yaitu tentang tutorial, tapi saya selipin tentang vlogger atau game. Kalau game sih saya udah ada video game saya yaitu tentang game Resident Evil. Kalian bisa lihat di situ, yaitu sedikit saja tapi nggak terlalu mencolok karena konten saya ini berjudul tentang tutorial dominannya. Kenapa? Saya tambahkan tentang vlogger itu supaya saya tuh melihat perkembangan diri saya sendiri. Walaupun saya menyantumkan vlogger, nanti ketika beberapa tahun yang akan datang, saya bisa melihat video sebelumnya. Oh, saya itu seperti ini ya, vlogger saya itu yang pertama kayak gini. Ketika saya vlogger lagi ke tahun-tahun berikutnya, akan ada perubahan dari vlogger sebelumnya sama vlogger terbarunya. Seperti itu guys ya. Boleh konten random, tapi untuk youtuber pemula khususin satu atau carilah dominan supaya kalian itu apa kontennya. Kalau tutorial aja, tapi boleh diselipin tapi nggak terlalu banget guys ya. Oke, yang keempat yaitu tidak setting upload videonya. Ketika kalian mengupload video tidak men-setting. Maksudnya apa? Ketika kalian mengupload video, kalian tidak memerhatikan tentang judulnya, description box-nya, tag-nya, meta tag-nya, ya, kategorinya, sama nggak tambahkan playlist. Oke? Mungkin ini saya belum buat videonya, tapi saya akan bahas tuntas di sini. Sebelum itu, maksud judul itu kalian udah tahu kan, paham itu judul. Description box itu kalian harus isi. Seberapa kalian malesnya itu harus isi. Kenapa? Karena description box itu sangat penting bagi para subscriber atau para audiens untuk melihat, oh ini video ini berisi tentang apa. Ya, karena description box itu bisa dibilang kalau kalian beli suatu barang, misalkan handphone itu pasti ada description-nya. Description itu tentang spesifikasi. Nah, itu seperti description-nya. Kalau tag-nya itu kalian bisa cari di keyword Tulio. Misalkan kalian buat video tentang tutorial, carilah tentang tag-nya itu tutorial. Kemudian kalau kategori itu misalkan orang dan blog. Kalau kali ini saya kategorinya orang dan blog. Kalau misalkan untuk hiburan ya hiburan, atau cara dan gaya, atau sains dan teknologi. Seperti itu guys ya. Yang kelima adalah support sub. Yap, sangat sayangkan support sub itu tidak boleh sebenarnya support sub. Karena kenapa? Takutnya guys ya, yang kalian ketika support sub itu kepada orang lain, akun tersebut pasif atau mati. Walaupun kalian misalkan dalam 1 menit udah dapat 5 subscriber, tapi nggak lama kemudian atau berapa minggu kemudian hilang subscribernya, itu bisa dibilang akunnya pasif atau akunnya mati. Ya pokoknya kalau misalkan support sub itu tidak boleh guys ya, karena itu bisa dibilang nantinya YouTube kita itu melanggar aturan karena nggak boleh namanya support sub. Kecuali ketika misalkan dia mau subscribe tapi harus nonton dulu 3 menit videonya baru di subscribe, itu bisa aja. Tapi nanti kalau misalkan support sub, ya itu bisa dibilang nggak boleh guys ya, karena akan merugikan sendiri. Yap, saya sering lihat berpengalaman dari teman saya yaitu support sub, kemudian dia melonjak tinggi dalam 1 minggu, yang tadinya masih 10 subscriber udah menjadi 200 subscriber, dia turun langsung jadi 100 subscriber. Itu karena akunnya pasif atau mati. Yang keenam adalah re-uploader. Yap, kenapa re-uploader? Video seseorang kamu upload kembali di konten kamu sendiri atau di YouTube kamu sendiri, itu bisa melanggar hak cipta. Kenapa melanggar cipta? Walaupun nggak melanggar hak cipta atau tidak ada hak klaim dari YouTube tersendiri, itu bisa dibilang tidak boleh yang namanya re-uploader. Itu tidak akan bisa dimonetisasi. Nah, nanti saya akan bahas monetisasi di selanjutnya guys ya. Oke, itu yang keenam. Yang ketujuh adalah tidak konsisten. Tidak konsisten itu maksudnya apa? Tidak konsisten dalam mengupload video atau menjadwalkan video. Misalkan 1 bulan itu kalian mengupload minim 3 kali video. Kalau misalkan kalian bisa nih ya 1 bulan 3 kali video, tambahkan lagi jadi 2 minggu 3 video. Ya, 2 minggu 3 video. Kalau misalkan bisa lagi 1 minggu itu 5 video. Atau bisa jadi setiap hari kamu upload video, sama seperti channel ini, upload video hampir setiap hari. Dan jangan lupa guys ya, kalau misalkan upload video itu ditentukan jadwalnya, misalkan jam 7 pagi aja setiap itu. Dan durasi tonton video itu misalkan 10 menit ya 10 menit, atau bisa lebih. Minim saya kategorikan ya kalau buat video itu lebih dari 10 menit ya guys ya. Yang ketujuh adalah fokus dengan monetisasi ya. Saya sendiri tidak fokus dengan monetisasi. Monetisasi adalah
bonus tambahan kita selama kita mengupload video. Ya, tujuan kalian tuh apa buat video itu? Buat konten YouTube itu buat apa? Saya sendiri buat konten YouTube itu, buat kontennya sendiri ya, saya sendiri itu untuk bermanfaat untuk kalian semua, menyampaikan informasi atau menghibur kepada kalian semua khususnya. Ya, kalau monetasi itu bisa dibilang bonus ya, tambahan dari hasil kerja kita. Masa sih kita kerja nggak didapatkan hasil atau uang? Ya, monetasi adalah mendapatkan hasil uang dari YouTube. Jika seandainya kalian bermindset pikiran kalian ke monetisasi, ya, ke monetisasi terus, itu akan downs untuk YouTuber pemula. Lebih baik kalian berpikir gimana caranya channel saya ini berkembang lebih baik dari yang sebelumnya, supaya para subscriber kita banyak yang nonton nih video-video kita atau yang berkunjung kepada channel kita. Ya guys ya, boleh monetasi tapi jangan terlalu. Lebih baik kalau YouTuber pemula kita fokus kepada perkembangan channel kita. Seperti itu guys. Ini yang terakhir guys ya, tidak bersyukur, tidak mensyukuri apa yang telah kita perbuat. Apapun itu yang kita perbuat, harap disyukuri, harap kita dinikmati, dan jangan lupa kita berproses setiap harinya. Walaupun kalian misalkan upload videonya, ya walaupun masih bilang kategorinya ecek-ecek ya, atau tidak jelas, gitu kita harus syukuri. Karena kenapa? Manusia itu harus punya namanya proses perkembangan hidup. Sama seperti kita waktu kecil, yang waktu kecil cuman bisa merangkak, kemudian bertahan atau berkembang, bisa jadi duduk, bisa berjalan, bisa berlari, bisa ngobrol, bisa berbicara, bisa berpikir dengan baik. Itu namanya perkembangan guys ya. Hidup itu butuh perkembangan. Sama halnya seperti YouTube kita atau channel kita ini. Yang YouTuber pemula, ingat, kita harus mensyukuri apapun itu adanya. Ya guys ya, pokoknya jangan terus menyerah, walaupun jangan terus malas, terus upload hampir setiap hari. Saya sendiri guys ya, masih bisa dibilang YouTuber pemula, tapi saya sering lihat YouTube lain itu semangat sekali guys untuk upload video. Karena kenapa? Mereka tuh bukan hanya mengejar uang guys, tapi mengejar bagaimana sih melatih soft skill kita ya, melatih cara berbicara kita, cara berdialog kepada subscriber kita gitu guys. Itu yang ke-9 ya. Yang ke-9 adalah tidak bersyukur. Pokoknya harus bersyukur guys ya. Oke, jadi itulah beberapa kesalahan para YouTuber pemula. Jika seandainya video ini bermanfaat, silahkan share kepada sosial media kalian semua, baik itu apapun sosial medianya guys ya. Dan jangan lupa, jika seandainya kalian suka dengan video ini, diklik like-nya. Dan kalau misalkan kalian ingin bertanya-tanya, silahkan komen di bawah video sini. Dan jangan lupa subscribe di bawah sini guys ya. Dan juga turn on notifikasinya supaya kalian tidak tertinggal informasi setiap harinya dari Andreas Update Channel. Oke guys ya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.